Halo YouTube, selamat datang di channel Omobi. Sekarang kami berada di NTMC Polri. Lihat belakang banyak layar-layar CCTV ke jalanan-jalanan di Indonesia. Karena hari ini kami akan bahas tentang lane hugger. Karena beberapa saat yang lalu kami posting di Instagram, ini postingannya. Ramai sekali komentar dari Anda semua mengenai itu. Jadi ada pro kontra antara yang sudah kecepatan maksimal nggak apa-apa di jalur kanan, di lajur kanan, atau apapun kembali ke kiri. Nah, untuk meluruskan itu semua, bagaimana seharusnya kita berkendara aman di jalan tol atau jalan manapun, kami ngobrol dengan Bapak Aan. Luar biasa, makasih Pak Aan. Ya, makasih. Terima kasih memenuhi undangan kita. Siapa yang diundang ya? Yang di sini. Kita tuan rumahnya kayaknya. Aduh, ini tuh tempat apa sih sebenarnya Pak? Ini lebih ke command center ya. Command center untuk mengendalikan seluruh kegiatan lalu lintas di seluruh Indonesia. Salah satunya Indonesia, bukan Jakarta? Bukan Jakarta. Ini kan NTMC. National Traffic Management Center. Nasional. Jadi secara nasional kita rekam semua di sini. Ini kebetulan ini CCTV ya. CCTV. Ada beberapa item-item lain juga untuk menggerakkan seluruh kegiatan lalu lintasan di Indonesia ini. Oh, selain CCTV. K3I-nya ada, kemudian poskonya ada. Jadi semua masyarakat yang minta informasi apapun tentang lalu lintas juga ada di sini. Oh. Di sini, di godoknya di sini, di ruangan ini. Oke. Terus kalau masyarakat ada pertanyaan atau ada yang mau dilaporkan gitu, kelewat ke sosial medianya gitu bisa nggak Pak? Betul, bisa. Kita ada sosial media juga di sini, ya, NTMC ini. Oke. Berarti masyarakat bisa langsung ya? Bisa langsung berkomunikasi, interaksi dengan NTMC di kita ini. Apapun permasalahan lalu lintas itu. Iya. Jadi kalau misalnya posting kondisi lalu lintas atau apa, tag aja NTMC. Biar di notice dan siapa tahu di re-story atau di repost atau di tindak lanjutkan apa yang perlu ditindaklanjutkan. Betul, itu harus. Jadi petugas kita harus menindaklanjuti apapun informasi dari masyarakat, ada pengaduan, ada informasi, kadang ada laporan tentang kecelakaan, nah itu harus kita tindak lanjuti. Oke. Tapi itu cepat ya Pak prosesnya Pak ya? Insya Allah dalam waktu hitungan second lah, detik aja kita udah langsungan ke petugas yang ada di lapangan. Luar biasa, langsung ya diatasi. Nah, jadi ini ada berapa kamera seluruh Indonesia ini Pak kita punya? Ini seluruh Indonesia ini ini kan sudah integrasi. Tidak hanya kamera Polri nih. Jadi kamera dari jalan tol, pengelola jalan tol sudah integrasi ke sini. Oh, nyambung ke sini ya? Nyambung sini semua. Iya, dari Kementerian Perhubungan juga nyambung ke sini. Jadi tidak hanya milik Polri. Jadi yang ada di jalan yang sudah dapat izin kita tentunya untuk integrasi ke sini. Ini untuk memperbanyak mata kita di jalan nantinya. Benar. Terus kalau kita orang sipil biasa punya CCTV ke jalanan gitu mau di-share ke sini bisa? Ya. Regulasinya belum ada ya, Bu. Tapi itu sangat ke depan harusnya seperti itu. Jadi CCTV yang ada di area publik harusnya terintegrasi dengan kepolisian lah secara umum ya. Ini kan hanya bidang lalu lintas saja. Jadi nanti kepolisian secara umum itu seperti di Eropa, Inggris lah contohnya. Itu kameranya sudah terintegrasi semua. Jadi ketika terjadi satu tindak pidana ya, itu cepat sekali. Datanya udah punya. Betul, mengidentifikasi pelaku ini cepat sekali karena bergerak dari sini ke satu tempat sudah ada kamera yang lihat. Iya, benar. Itu ke depan Indonesia mudah-mudahan seperti itu. Nyari orang juga gampang itu. Ya, betul. Ini kayak di film-film berarti ada tuh Pak? Ya, betul ada. Faktanya seperti itu. Untuk di negara maju ya, sudah seperti itu. Iya. Oh, sebenarnya bisa juga Pak kalau misalnya nih mobil-mobil biasa gitu ya, dikasih device untuk kamera dashcam ke depan atau sambil ke belakang juga yang kemudian gambar itu selalu di-share ke pusat ke sini gitu, itu bisa ya? Sangat membantu. Sangat membantu. Memang regulasinya belum ada, tapi dari kasus-kasus yang terjadi ya,
banyak kali video-video viral itu ya, yang terkait dengan pelaku kejahatan atau tindakan kriminal yang ada ditemui oleh masyarakat, kemudian di-share melalui sosial media. Itu salah satu petunjuk buat kita, buat Polri, untuk menyelidiki. Dan akhirnya dengan bekal video itu bisa mengungkap pelakunya. Sudah banyak kan kasus-kasus seperti itu. Itu bisa dijadikan barang bukti juga ya? Iya, betul nanti. Nanti kedepannya kan dalam penyidikan bisa jadi barang bukti. Oke, luar biasa. Wah, ini nih. Ini nongkrong sini enak loh. Pengen tahu macet di mana ya? Nah, betul. Langsung kelihatan. Kita kan biasanya ngandelin Google Maps tuh, mana yang merah ya. Yang merah jangan lewatin ya. Nah, kalau ini langsung kelihatan aja. Betul. Iya. Ini kalau masyarakat bisa akses yuk, boleh juga nih Pak. Enggak ya, nggak boleh? Masyarakat, kita ke media biasanya. Akses ke media. Media TV apa, bisa akses. Oke. Tapi ini juga ngerekam terus ya, jadi kalau ada kejadian jam berapa ini? 24 jam. 24 jam. Rekam, ya kayak CCTV kita di rumah. Iya, betul. Nah Pak, kembali ke topik. Jadi beberapa hari yang lalu, saya posting Instagram ini, terus saya pengen dengar kata netizen memang ini apa anggapan dia mengenai orang yang berada di kanan. Saya nggak tahu kecepatannya berapa. Saya pun waktu itu nggak lihat speedometer. Rasanya sih nggak kencang-kencang amat. Itu memang selalu terjadi Pak. Kalau saya di jalan tol itu saya memang cenderung ambil lajur paling kanan. Kemudian ketika lajur kiri saya kosong, saya ambil yang kiri. Itu. Walaupun kecepatan saya sudah maksimal. Tetap saya mengambil kiri, depan ada mobil lagi, ambil kanan lagi, kiri lagi, kanan, kiri, capek. Cuma itu yang biasa saya lakukan. Nah, Pak, pertanyaan saya, apakah ini kan banyak netizen yang menganggap lajur kanan ya nggak apa-apa kalau sudah lari 80 di tol dalam kota, sudah lari 100 di tol yang luar kota, sudah kecepatan maksimal. Ya, nggak ada salahnya dong. Gimana Pak? Jadi regulasinya ada ya untuk kecepatan contoh di jalan tol. Memang ada batas maksimal dan batas minimal. Ya. Maksimal 100 km per jam, minimalnya 60 km per jam. Gitu ya. Dan di jalan tol sering kita juga lihat ada peringatan-peringatan, ada rambu. Jalur kanan hanya untuk menyalip. Ya, memang kebiasaan masyarakat kita ya tidak banyak, mungkin hanya 0 sekian persen saja. Itu selalu jalan di sebelah kanan. Padahal aturannya sudah jelas bahwa jalur kanan itu hanya untuk menyalip. Itu sering kali di tol itu diperingatkan terus. Ada di atasnya tuh, paling kanan bisa. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Hanya mendahului ya. Seyogianya masyarakat pengguna jalan apabila di jalan tol atau di jalan manapun tetap jalan di sebelah kiri. Kita kan menganut jalan sebelah kiri untuk Indonesia ini, bukan jalan sebelah kanan. Ya. Kecuali kalau pas ke Eropa mungkin ya, boleh di kanan terus ya jalan. Tapi di Indonesia ketika sudah menyalip, dia harus kembali ke jalur kiri. Itu kalau ada dua lajur ya, dua lajur. Seperti itu, Mas Mobi. Jadi aturannya sudah jelas di situ. Hanya untuk mendahului saja. Karena ketika sudah selesai mendahului, kosong ya ke kiri. Ya. Kalau mau mendahului ya ke kanan. Kalau sudah aman belakang, aman kiri kanan, silakan mendahului lagi melalui lajur sebelah kanan. Nah biasanya orang-orang yang sudah di kanan itu udah kanan terus, enggak dong kan, saya sudah lari 100. Kalau mau nyalip saya nggak mungkin dong, kan nggak boleh lebih dari 100. Dinahan di kanan gitu Pak. Biasanya tuh seperti itu. Memang kecepatannya maksimal 100 ya, tapi ada aturan yang lain yang mengatur ya bahwa kalau ada 2 lajur, 3 lajur dan sebagainya, lajur paling kanan itu hanya untuk mendahului. Aturan mainnya seperti itu. Jadi ketika dia kecepatan sudah maksimal 100, masih ada yang sebelah kiri kosong ya harus ke kiri, ya. Tidak harus di kanan terus. Karena untuk pengguna jalan yang lain ini yang akan mungkin menyalip lagi. Jadi bukan berarti mau melanggar sih terserah mau nyalip itu ya. Yang salah kan yang mau nyalip melanggar. Betul. Iya kan? Betul.
Jadi itu, jadi aturannya seperti itu. Terus sekarang bagaimana, mungkin nanti ada pertanyaan dari netizen, bagaimana Pak penegakan hukumnya? Ya, memang kalau secara konvensional ini kita agak kesulitan untuk menegakkan hukum terkait lajur ini, terkait marka jalan dan sebagainya. Karena itu mobile kan, kendaraan kecepatan tinggi kalau di tol itu. Kita sekarang sudah mempunyai teknologi Electronic Law Enforcement, atau ETLE. Nah, itu kita juga sudah bekerja sama dengan pengelola jalan tol, ya. Nanti akan dipasang kamera-kamera yang statis di sana. Speed kamera? Salah satunya itu. Salah satunya yang menjadi sasaran pelanggarannya adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Di samping pelanggaran marka jalan. Itu kan nanti yang tadi di kanan terus, itu nanti ketika tercapture oleh kamera kita nantinya, itu otomatis dia melakukan pelanggaran kalau di sininya kosong sebelah kiri. Kamera kita kan sudah menggunakan artificial intelligence, jadi dia udah pinter dia. Oh ini melanggar nih, langsung di capture, langsung dikirim nanti surat konfirmasi kepada pelanggar untuk melakukan pembayaran denda. Jadi tidak perlu lagi ditungguin oleh polisi nanti. 24 jam itu kerjanya kamera itu. Ya, ini mungkin akan lebih efektif nantinya ke depan. Benar. Ya. Seperti yang di jalan-jalan kita yang ganjil genap. ETLE udah bisa nangkep tuh. Sudah. Jadi untuk di Jakarta sudah ada 11 pelanggaran yang bisa ditangkap oleh kamera ini. Salah satunya tadi ganjil genap. Ganjil genap mau jam berapapun kalau sudah diberlakukan ganjil genap, ya dia tercapture nanti. Mungkin agak sulit kalau dulu waktu zamannya 3-in-1 ya Pak. Gak kelihatan berapa orang di dalam. Kelihatannya hanya 2 kan? Hanya 2 di depan. Ya, kamera kita baru bisa 2 aja yang kelihatan. Sama seatbelt juga, makin seatbelt kelihatan. Sudah kita masukkan ke sasaran pelanggaran untuk kamera ini. Ini nanti lama-lama pasti ada peraturan ini nih, kaca film nih. Ya Pak ya. Aturannya sudah ada. Udah ada ya? Kaca film itu sudah ada aturannya. Oke. Hanya sekian persen ya untuk samping, kemudian belakang. Itu kan menyangkut keselamatan kendaraan juga. Betul. Kalau gelap dia nggak bisa melihat belakang. Nanti ketika akan menyalip tadi nggak ada kaca spion, nggak ada ini, itu bisa berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Iya. Maka ya ke depan saya lihat semakin tertib lah dengan teknologi ini. Semakin tertib ya. Mudah-mudahan Pak, karena ya di Indonesia nih susah Pak ya kalau kita bicara speed limit. Speed limit itu hampir semua nggak ada yang ngikutin Pak. Yang ngikutin itu cuma benar-benar orang yang mau pengen santai sama kendaraan-kendaraan berat. Kendaraan berat kadang-kadang kadang-kadang malah di bawah. Itu ada yang 50, 40 gitu di kiri. Ya untung di kiri dia sadar gitu ya. Cuma kadang-kadang Pak nih ya, ada beberapa ruas tol yang di Trans Jawa ini, kalau nggak salah di daerah Brebes apa. Itu lajur kirinya jelek jalannya, lebih nggak enak. Lajur kanannya enak. Itu Pak, mau kendaraan apapun, bis, truk apa pasti ngambil kanan. Kita selalu ngambil kiri untuk nyalip, karena jalan yang lajur yang sebelah kiri lebih bergelombang dibanding yang kanan. Itu ya susah juga. Jadi sebenarnya sudah ada tanggung jawab dari pengelola jalan. Kalau di tol itu pengelola jalan tol, dia harus membangun jalan tuh jalan yang berkeselamatan. RUNK kita atau Rencana Umum Nasional tentang Keselamatan di Jalan itu kan ada jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, kemudian pengemudi yang berkeselamatan. Nah, itu tiga-tiganya ini harus terpenuhi. Tadi contoh untuk jalan, ketika jalan itu sudah bergelombang dan berpotensi untuk terjadi kecelakaan, itu pengelola jalan harusnya sudah minimal dia memberi rambu-rambu. Atau peringatan bahwa di depan ada jalan bergelombang dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia harus memperbaiki, memperbaiki menjadi jalan yang berkeselamatan. Karena kalau itu dibiarkan, itu berpotensi terjadi kecelakaan.
itu bergelombang. Ada lagi yang berlobang-lobang kan, lobang menghindari lobang, akhirnya terjadi kecelakaan. Ya. Itu ada kasus di Sumatera gitu kan, pernah viral juga, Iya. lobang. Nah, itu banyak Pak terjadi. Itu di kota kita ini sering terjadi Pak, kita ngindari lobang, motor sebelah kiri, gitu. Atau motor lagi lurus diam, kita di sebelahnya, tahu-tahu dia menghindari lobang, kena kita. Itu sudah diatur sebenarnya dalam undang-undang lalu lintas kita, dan sanksinya ada. Untuk terhadap pengelola jalan yang tidak membangun jalan yang berkeselamatan itu. Oh, diatur ada juga sanksinya. Ya ternyata ada, ya. Ada aturannya. Dan sanksinya pun jelas ada. Gitu. Oke. Sama memang ya banyak yang susah kita duga juga yang terjadi di jalan, atau kucing nyebrang. Kucingnya yang disalahin ya? Kucingnya udah hilang. Nah, ini Pak, misalnya kita sudah di tol, kita kecepatannya ya masih di kecepatan ini ya, kecepatan yang yang diperbolehkan. Kita menyalip dari kanan, kan kita ambil kanan, menyalip. Ini mobil depan lebih lambat. Atau kadang-kadang nih Pak, bukan kadang-kadang, selalu ada. Di mobil-mobil kita itu lari 100, aktualnya itu antara 95 sampai 97 di mobil-mobil kita. Itu coba Anda lihat, mungkin passenger Anda, penumpang Anda cek kecepatan GPS aslinya berapa. Jarum persis 100, berapa kecepatan GPS-nya? Itu 95 sampai 97, kurang lebih. Ya, memang mobil membuat seperti itu karena biar tetap kita bisa di bawah speed limit. Yeah. Nah, setiap mobil itu ada perbedaan tipis-tipis. Apalagi mobil itu akan kecepatan reading di speedometer dengan kecepatan aktualnya pasti berbeda apabila kita mengganti profil ban. Ya, ban yang lebih tebal, kecepatan itu akan lebih lambat dari seharusnya. Ban yang lebih tipis, kecepatan akan lebih cepat daripada seharusnya, gitu. Ya, ini ada perbedaan, mungkin gap perbedaan antara 100 dan 95 itu mungkin dibuat juga agar begitu ada perubahan ukuran ban bisa masuk dalam toleransi. Cuma maksud saya ini adalah setiap mobil di speedometer sama-sama lari 100 belum tentu sama berbarengan 100. Kadang kita dia ngerasa udah kecepatan 100 tapi ada yang lebih kenceng. Enggak, belum tentu, bisa jadi speedometernya salah. Kayak speedometer mobil saya, Pak. Saya lari 60 di speedometer. Ada mobil tua, saya mau hobi mobil tua, Pak. Yeah. Lari 60. Ini kok rasanya kenceng gitu. Saya suruh cek berapa kecepatan GPS. 80, Pak. 80. Oh, lebih 20 malah ya? Lebih 20. Jadi memang agak males speedometer. Tapi ya itu, jangan kepedean. Kadang-kadang kita udah jangan-jangan speedometer kita juga salah. Jadi memang intinya aturan, jangan di kanan, udah selesai nyalip ya ke kiri. Iya, mau lari berapapun. Betul. Mau lari berapapun. Tujuh. Mau melanggar ya salahnya ngelanggar. Yeah. Oke, tapi apa yang terjadi kalau kita di belakang lane hugger nih, ini istilahnya lane hugger. Apa yang jadi kita di belakang lane hugger, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyalip dia? Apakah kita harus nyalip dari kiri? Apakah klakson marah-marah kasih lampu? Mendingan mana, Pak? Ya sebenarnya kalau menyalip dari kiri juga salah itu kan. Salah juga. Melanggar juga. Melanggar. Kita kan menganut lajur kiri kan. Ya. Nyalip harus dari kanan. Ya. Sebenarnya ini harus pembelajaran untuk seluruh masyarakat ya. Mudah-mudahan video ini ditonton banyak masyarakat. Mudah-mudahan ini ditonton banyak. Jadi saya pernah ke beberapa negara ya untuk studi banding. Ketika saya ke Jepang, ya, itu masyarakat itu lebih tertib. Dan saya tanya ke polisi di sana, apakah diawasi oleh kamera atau tidak? Ternyata nggak ada kamera seperti di kita, ada etle Jepang itu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi kamera etle itu hanya ada di Eropa, di Indonesia mungkin ya, untuk penegakan hukum. Jepang tuh nggak ada. Kenapa kok bisa tertib? Rupanya di Jepang itu pengetahuan tentang budi pekerti, termasuk masalah etika berlalu lintas dan sebagainya, itu udah diajarkan sejak TK. Sejak TK dia toleransinya yang diajarkan ya, lebih bertoleransi lah orang-orang di Jepang tanpa pakai kamera, dan mungkin polisi pun nggak kelihatan di Jepang. Tapi dia tertib, mungkin
orang nyebrang didahulukan nyebrang dulu. Ya. Aturannya memang seperti itu, mendahulukan orang yang nyebrang. Kemudian ada sepeda, didahulukan sepeda. Dia lebih baik menunggu. Ya. Tidak kayak di kita kan klakson. Ya. Nah, di Jepang boleh kalau ke sana Mas Bob. Ya. Itu klakson mobil tuh nggak pernah terdengar itu. Nggak pernah terdengar? Nah, kalau di kita kan ya. baru Jepang, sebentar hijau udah tot. Ya. Ini maksud saya, ini saya sampaikan bahwa etika berlalu lintas, ya, etika menggunakan jalan ini harus lebih banyak toleransinya lah. Artinya kita tadi melihat apa yang di depan, yang di depan tuh harus bertoleransi lah. Anda ini kecepatannya lebih rendah dari yang belakang, ke kiri lah, betul. Itu bentuk toleransi. Betul. Yang belakang juga mungkin agak ini ya, udah kalau ini nggak mikir-mikir gitu ya, ya pelan, jangan malah dari kiri. Ya. Tapi minta jalan boleh dong? Boleh minta jalan boleh, kan gitu. Minta jalan. Klakson panjang gitu, jangan panjang-panjang ya klakson. Ngasih isyarat lah. Ngasih isyarat. Mungkin ya ada juga. Ini mereka tenang di kanan itu sambil telepon. Itu Aduh, kan tidak boleh juga itu. Nanti itu kalau sudah sekali. Kamera kita sudah implementasi di tol, itu yang telepon juga kita masukkan dalam pelanggaran. Jadi ini perlu ada toleransi lah kita menggunakan jalan. Ada yang lambat, ya di sebelah kiri lah. Ada yang cepat, mau sebelah kanan. Nanti setelah itu ke kiri lagi. Itu lebih banyak toleransinya lah. Sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa ini saya yang paling benar, di jalan udah 100 km nih, udah pas, udah jalan, udah maksimal. Berarti saya punya hak di sebelah kanan. Tidak juga. Haknya ya ke kiri. Ya, begitu. Setelah nyalip ya ke kiri dia. Jangan menggunakan lajur yang paling kanan. Itu hanya untuk menyalip saja. Jadi gitu. Lebih banyak ke pembelajaran lah itu kalau warga masyarakat kita. Kalau ini nggak tahu, mungkin kurang tepat, tapi kalau saya biasanya menganggap kalau yang hal lajur, antara lajur dan kecepatan maksimal ya Pak, itu seperti di kehidupan sehari-hari itu yang toleransi, selesai nyalip tuh ambil kiri, itu hablum minanas Pak. Ya. Kalau masalah peraturan speed limit itu hablum minallah. Ya kan? Itu kurang lebih ininya begitu. Itu urusan, ada yang urusan kita langsung sama Tuhan, ada yang urusan kita sama manusia. Gitu ya. Saling bertoleransi. Iya, ini kata masyarakat orang Indonesia itu saling toleransi kok. Cuma kebanyakan kadang terlalu belagu aja. Pun lari 100. Itu kalau menurut saya begitu Pak. Iya. Boleh juga itu. Bisa ya. Bisa, karena itu memberikan jalan juga ibadah kan itu. Iya benar. Benar. Ibadah kita memberi jalan pada yang ini belakang, itu udah memberikan kebahagiaan, berarti kan ibadah. Iya, betul. Walaupun aturannya emang harus seperti itu kan. Iya. Nah, coba Pak, apa bahayanya ketika ada lane hogger, orang yang nggak mau ngambil kiri, mau tetap kanan terus di kecepatan maksimal maupun di bawah kecepatan maksimal? Jadi seringkali itu bahaya, terjadi potensi kecelakaan. Jadi kecelakaan itu tidak hanya diakibatkan oleh kecepatan yang tinggi. Ya. Beberapa kasus yang kita temui, justru kecepatan yang di bawah atau kecepatan pelan, justru itu potensial juga untuk terjadi kecelakaan. Banyak kasus tabrakan beruntun, ya. Itu selalu yang depan tuh lambat. Ketika yang di belakang ini kecepatan tinggi, mungkin konsentrasi kurang, karena di belakang yang lebih lambat, akhirnya akan nabrak ini. Nanti ya karambol itu beruntun itu. Jadi itu sangat berbahaya sekali kalau di kanan itu, karena kanan itu untuk mobil yang cepat saja. Itu sangat potensial terjadi itu kecelakaan, dan kecelakaannya itu ya melibatkan banyak kendaraan. Kalau sudah di sebelah kanan itu ya. Benar. Jadi itu bahaya, ada bahayanya juga. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Nah, kadang-kadang memang sulit dinilai. Ada beberapa kondisi yang sulit dinilai apabila keadaan tolnya itu padat. Ya kan? Nanti jaga jarak sama mobil depan dianggap lane hogging. Padahal kita jaga jarak gitu ya. Padahal karena kalau udah padat udah deh. Lajur kanan untuk mendahului udah goodbye judulnya. Betul. Ya kan? Betul. Asalin jalan duluan aja gitu ya.
sering terjadi mungkin di tol-tol kita deh, tol, dalam kota, mau lingkar luar maupun tol dalam kota itu sering terjadi macet-macet nih. Ini sekarang lagi enak nih, lagi PPKM, lagi berkurang traffic ya. Tapi begitu hari-hari biasa, ya Allah, itu kalau udah macet kan macet sekali. Dan kadang-kadang yang paling bahaya menurut saya itu biasa terjadi di tol dalam kota, Pak. Lancar nih, padat lancar, cenderung agak merayap dikit, terus tahu-tahu berhenti semua total. Ya, remnya agak mendadak. Terus kemudian jalan lagi aja biasa, kayak nggak ada apa-apa. Nggak ada kecelakaan, nggak ada apa. Nah itu setelah saya analisa, ternyata itu gara-gara tidak menjaga jarak. Jadi kalau misalnya kita mobil itu rapat-rapat, ya, depan ngerem, belakang pas ada respon time. Respon time baru ngerem, makin ke belakang. Ini bukan berhenti nih, baru ngerem kurangin kecepatan. Makin ke belakang kecepatan makin lambat sehingga bisa sampai berhenti. Akhirnya berhenti total. Terjadi pelambatan ya. Terjadi pelambatan gara-gara ngurangin kecepatan aja. Orang biasanya kalau tol dalam kota ini dekat-dekat pintu keluar. Terus sering terjadi kayak gitu, orang pindah lajur aja tuh. Sehingga depan ngerem makin parah ngeremnya. Jadilah macet, padat. Nah, memang untuk hari-hari, apalagi di tol dalam kota yang kecepatannya pun kita nggak bisa, mau kecepatan tinggi juga susah kadang-kadang. Itu jarak tuh benar-benar harus dijaga deh. Itu penting, jaga jarak. Makanya agak susah, saya bilang tadi, menilai orang itu lane hogging apa enggak, di lajur kanan lambat apabila itu padat. Karena kita, menurut dia itu jarak aman, jauh. Menurut kita lu lane hogging, udah ngambil kiri, salip lagi begitu. Betul, emang itu situasional ya. Ketika terjadi kemacetan memang itu tidak bisa lagi kita artinya aturan yang harus kita tegakkan seperti jalan di sebelah kanan itu kan karena situasinya macet memang. Nah, sekarang tadi udah dibuat analisa lah, dikaji lah, nggak tahu metodenya bagaimana. Metodenya saya lagi di gedung tinggi, Pak. Saya lihat ini di tol dalam kota ini kayak gimana sih? Apa yang bisa kosong ya padahal. Jadi emang itu 1 detik saja ya terjadi pelambatan, ini akan mempengaruhi yang belakang. Semakin lambat. Yang paling nyata di jalan tol luar kota lah. Ketika ada kendaraan angkutan barang yang melambat, mungkin kalau dari Bandung nih, Mas Mob dari Bandung, nah, pas keluar masuk ke Cikampek, pasti ada pelambatan, pasti macet tuh. Pasti. Karena di depan ada perlambatan, ada perlambatan mobil barang yang jalannya di bawah minimal malah bisa 30-40. Ini berakibat ke belakang ini menjadi pelambatan dan macet. Kadang ketika ini berapa detik jalan lagi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa, padat aja gitu. Karena ada pelambatan itu, ada pelambatan. Terus satu lagi, biasanya ada kendaraan yang parkir di bahu jalan. Karena kerusakan atau apa. Ini juga mengakibatkan yang menggunakan bahu jalan. Ini harusnya tidak boleh bahu jalan yang digunakan. Di kita di tol kota, tol luar kota sama. Ketika terjadi kemacetan, ini macet di belakang kan? Ada mobil satu aja ini yang di bahu jalan mogok karena ada yang menggunakan bahu jalan. Ini akan mengambil kanan. Ini akan memperlambat yang belakang, pengguna jalan yang lain. Akhirnya berhenti di belakang. Itu hanya satu mobil. Padahal bahu jalan nggak kena trafficnya gitu ya? Nggak ada traffic. Harusnya tidak ada traffic karena ada traffic yang mengambil bahu jalan. Akhirnya mengganggu lajur yang ini. Itu jadi macet belakang. Itu mungkin kajiannya betul. Saya sih setuju. Jadi jaga jarak itu memang dalam keadaan apapun harusnya tetap dipertahankan. Sehingga ketika terjadi pelambatan di depan, ini tetap jaraknya, artinya kecepatannya tetap nggak terlalu tiba-tiba dia berhenti kan, seperti itu. Tapi ini Pak, ini topik yang agak berbeda. Saya tuh kalau habis jalan dari luar negeri terus ngeliat ke Indonesia, aduh ini kalau lalu lintas begini ya.
kadang-kadang sedih nih, gimana sih ini peraturan kita pada nggak ditegakkan, terus ini kok yang ngelanggar kok pada nggak ditilang, pada nggak di apa-apa. Kadang sedih, cuma memang sulit. Saya udah ngeliat ini sulit. Sulitnya kenapa? Kepadatannya, banyaknya penduduk kita, banyaknya pengguna jalan. Jadi kayak di Singapura, Pak. Pernah Pak, saya Pak. Singapura itu kan tertib sekali ya. Suatu hari, ini tahun baruan saya di sana, terjadilah kemacetan. Porak-poranda juga berantakan, Pak. Orang motong sini, begitu juga akhirnya. Gini Pak, saya tuh rekor saya nyetir di tol itu 230 km per jam, Pak. Tapi bukan di Indonesia, di Jerman. Jerman Autobahn. Autobahn itu begitu ada lambang itu merah terus coret itu 3 kali, itu artinya speed limitnya tidak ada. Nggak ada speed limit. Nggak ada speed limit. Udah gas deh. Di Jerman itu Pak, tingkat kecelakaan di tolnya lebih rendah daripada negara-negara lainnya Pak. Padahal nggak ada speed limitnya. Karena lagi-lagi kalau saya bilang kepadatan. Ketika ada orang lane hogging, ambil dikit kita bicara lajur kiri ya, dia kan setir kiri. Lajur kiri pelan atau dia baru nyalip kecepatan masih lambat, terus belakang ada mobil kencang, lebih kencang Pak. Itu marah-marahnya luar biasa orang belakang Pak. Ngasih lampu klakson, wah, sampai buka kaca. Itu benar-benar orang nahan di lajur itu. Kalau misalnya dia nahan orang yang belakang nggak bisa nyalip, itu belum minana sih. Nah, apa namanya? Ketika jalan tol yang nggak ada speed limit itu macet atau padat, sama nggak ada aturan juga. Nggak ada aturan juga, betul. Ada kalau kecepatan minimal boro-boro orang macet, gitu kan? Macet berhenti, parkir. Dan ketika padat tapi masih lancar Pak, itu saya berasa ada di Indonesia juga. Kanan lebih kenceng memang gitu, cuma ya padat juga, bukan orang nggak balik juga karena depannya masih ada mobil yang lebih cepat. Memang agak susah, cuma makanya intinya toleransi. Tanpa toleransi, benar sekali Pak. Tanpa toleransi itu kita bukan makhluk sosial jadinya. Ya kita kan butuh sesama. Ya kita harus menghargai pengguna jalan lain. Udah selesai ngambil kanan, mau kecepatan berapapun, baliklah ke kiri. Ya. Saya malah Pak, kalau kadang-kadang kalau memang ada 3 lajur, semuanya kosong, saya ambil paling kiri juga Pak. Iya, itu bagus. Maksudnya biar orang lain ngeliat, oh gini loh caranya, ya udah ambil paling kiri. Betul. Terus udah mulai padat truk-truk yang ambil tengah. Itu. Ya kalau semua seperti Mas Pam ini, Indonesia lancar itu. artinya toleransinya kan tinggi itu, seperti itu. Udahlah, saya mau sebelah kiri aja sesuai dengan aturannya. Ya mau yang mau kecepatan tinggi mau silahkan sebelah kanan. Ketika saya mungkin sudah tidak ada kendaraan di depan ya ke kiri, tetap di lajurnya sendiri, kan gitu. Dan di Indonesia ini memang speed limitnya kecepatannya cukup rendah. Ya, dibanding negara lain. Betul. Di Jerman nggak ada speed limit. Ya kecuali kalau kondisi tertentu. Masuk ke daerah lingkungan kota itu biasanya ada speed limit, Pak. Cuma speed limit aja kadang-kadang ekstrim. Kita dari nggak ada speed limit di Jerman, tahu-tahu depan 80. 80 Pak kita ngerem, Pak. Tahu kalau habis lari 200 ke 80 kayak berhenti mobilnya, nggak bergerak rasanya. Ya. Nah itu kenapa di Indonesia itu hanya 100 km per jam Pak tertingginya, sementara di Italia kalau nggak salah tuh 130, di Prancis 120 apa gitu ya. Nah, kenapa di Indonesia tuh hanya 100 km per jam Pak? Memang aturannya kan dibuat seperti itu ya, mungkin ya ini saya nggak tahu udah berapa lama nih aturan peraturan Menteri Perhubungan kalau tidak salah ya, itu mengatur untuk jalan tol, jalan bebas hambatan itu 60 sampai 100 ya. Untuk antar kota itu 80 km per jam maksimal. Untuk di perkotaan 50 km per jam, pemukiman 30. Itu memang kalau lihat kondisi kendaraan yang ada saat ini ya,
semakin kesini kan semakin oke lah. Ya. Mobil-mobilnya semakin aman dengan rem ABS, dengan konstruksi yang lebih aman dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi masukan juga buat kita, buat regulator tentang speed limit ini. Ya. Karena ketika di jalan tol itu speedometer 100 itu masih banyak nih di bawahnya nih. Setengah aja belum. Belum setengah gitu. Aja belum. Ya. Tapi ya aturannya 100 kan kita. Nah, ini mungkin itu masyarakat karena ini 100 ini baru setengah, akhirnya udahlah 120 kan. Padahal udah melanggar itu kan. Nah, mungkin ini bahan masukan juga buat kami, buat nanti para stakeholder. Mungkin perlu ada perubahan atau bagaimana tentang speed limit ini. Karena terus terang saya juga kalau 100 itu ya boleh dikata kalau dalam keadaan arus lalu lintas yang kosong pasti mungkin 90% dari melanggar. Masyarakat melanggar di tol itu. Bisa jadi. Sudah pasti, Pak. Bisa jadi. Nggak, sudah terjadi sekarang ini, Pak. Bisa jadi. Terjadi. Karena mobil sekarang yang 1200 cc aja, speedometernya tuh 180 kan. Nah, mungkin masukan aja. Nanti bahan masukan buat kami. Nanti dibicarakan. Ya, mantap ini. Tentang speed limit ini. Iya, luar biasa. Aduh, ini diskusi kita udah panjang sekali. Terima kasih, Pak An. Ini masukan yang luar biasa. Tolong share ya video ini, share ke semua teman-teman Anda, ke WhatsApp grup segala macam, biar kita semua mengerti. Kita semua nih sekarang akhirnya kita ngerti lajur kanan itu siapa yang harus pakai. Ya. Intinya orang yang nyalip. Nah, betul. Simpel aja. Yang mendahului gitu. Mendahului. Selesai mendahului balik lagi. Oke. Jangan lupa tekan tombol di atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. NTMC dan Pak Aan juga cek sosial medianya, luar biasa. Makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, salam untuk netizen dan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, buat masyarakat semua? Ya, untuk seluruh masyarakat Indonesia, ya, dalam berlalu lintas di jalan itu tidak hanya mahir dalam berkendara, ya, tapi harus mahir juga dalam berlalu lintas. Artinya ikuti aturan undang-undangan yang ada. Yang lebih penting lagi, toleransi antar pemakai jalan. Itu yang terpenting. Itu penting sekali. Terima kasih, Mas Nur. Terima kasih telah menonton.